Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 pada pertemuan yang kelima. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang peran tokoh-tokoh nasional, nah sekarang kita membahas peran tokoh-tokoh daerah. Kalau kemarin kan tokoh-tokoh nasional, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, terus siapa lagi Muhammad Yamin, ada 6 lah yang dibahasnya. Sebetulnya banyak tokoh-tokoh nasional yang disajikan, tapi yang dibahas cuma 6. Nah sekarang tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh daerah itu yang mana sih? Yang bersifat ya lokal daerah, gitu, yang berjuang di daerahnya masing-masing. Nah contohnya siapa? Kalau di sini Bapak tidak akan menjelaskan banyak-banyak, cuma ini sebetulnya sudah yang ketika perlawanan daerah zaman Belanda. Nah ini yang pertama siapa? Cut Nyadin. Cut Nyadin itu dari mana? Dari Aceh. Itu pahlawan wanita. Ya di Aceh itu berapa kali terus aja berjuang. Tuh di Aceh susah ditaklukkan ke Belanda. Malahan Belanda itu ngirim Snuk Kugronya untuk menaklukkan, mempelajari sosialnya di Aceh bagaimana. Sampai akhirnya ini sudah ditaklukkan. Akhirnya ya ketangkap, dibuang ke ini suaminya Teguh Umar. Dibuang ke Sumedang. Gitu. Ketika di Sumedang juga pada nggak tahu ini siapa ini. Cut Nyadin itu pada nggak tahu. Tahunya setelah meninggal. Gitu. Nah, Cut Nyadin, kemudian siapa lagi? Nah, ini yang di uang berapa ini? 1000 berapa? Singamangaraja ke-12. Ini Raja Toba. Singaraja ke-12. Meninggal 1907. Jadi baru kalah itu 1907 gitu. 1907 ini Singamangaraja ini berjuang di Sumatera Utara. Kalau tadi Cut Nyadin di Aceh, ini Sumatera Utara di bawah Aceh, sebelah selatan Aceh. Ini juga sama berjuang melawan Belanda. Karena ya Belanda, nah kenapa sini melawan Belanda? Karena Belandanya ini menguasai daerah yang dikuasai oleh Sisingamangaraja. Nah, terus siapa lagi? Ini Imam Bonjol. Ini udah pada tahu lah. Tuanku Imam Bonjol. Dari mana? Dari Bonjol, dari Sumatera Barat. Nah, apa latar belakangnya ini? Perang apa yang sering disebutnya Imam Bonjol itu? Ketika yang dipimpin Imam Bonjol, Perang Padri. Perang Padri. Paderi. Kenapa ini disebut Perang Padri? Nah, ini Perang Padri. Perang Padri. Perang Padri 1803 1838 itunya sebenarnya 1821 sih. Nah, Tuanku Imam Bonjol. Awalnya Perang Padri itu adalah perang antara kaum ulama, kaum adat dan kaum ulama dan kaum adat. Ini masalah agama lah biasa. Nu imang ngadu hayam misalnya nu imah entah ke masjid ya gitulah para saya. Kaum adatnya minta bantuan ke Belanda, jadi perang kaum ulama dan adat. Kaum ulama dan Belanda dibantu kaum adat. Tapi akhirnya kaum adat sadar, oh ternyata Belanda itu ingin menguasai daerah Sumatera Utara, makanya nanti bergabung kaum ulama dan kaum adat itu melawan Belanda. Tapi akhirnya dia dapat ditaklukkan. Nah ini sampai berperang, tapi pernah istirahat dulu karena lagi perang di Ponorogo. Nanti perang di Ponorogo, jadi Belandanya sibuk lawan perang di Ponorogo, ini istirahat dulu, ada perjanjian dulu. Gitu. Itulah Belanda. Ini Balkanian itu maksudnya Belanda. Nah, selanjutnya apa? Sultan Badarudin. Ini dari mana? Dari Palembang. Sultan Badarudin. Sultan Badarudin itu dari Palembang. Pertama kemudian melawan Inggris dulu. Kemudian ketika Belanda ingin menguasai Palembang, melawan Belanda. Ini Sultan Badarudin yang di Sultan Badarudin II yang diabadikan jadi apa? Lapangan udaranya, lapangan terbangnya, bandaranya. Sultan Badarudin II. Nah, ini Raden Inten. Raden Inten 2 dari mana? Dari Lampung. Nah, ini pahlawan Indonesia juga ini Raden Inten dari Lampung. Sama berjuang. Kenapa berjuang melawan Belanda ya sama. Belanda itu ingin memperluas wilayahnya. Termasuk kemana? Ke Lampung. Makanya bentrok dengan ini penguasa Lampung. Ini sesingkat-singkat aja. Nanti lebih lengkapnya Bapak share modulnya di grup WA-nya. Supaya lebih lengkap gitu. Sampai di sini ada yang tanyakan, nanti lebih lengkapnya di-share di modul. Kalau nggak ada yang tanyakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.